Kawan dan kerabat, salam sejahtera dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Saya Freddy Mangkitan menemani Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Dan saya yakin Anda semua sehat dan happy dalam pemeliharaan Tuhan. Pada edisi OTW hari ini, saya akan mengantarkan sebuah pokok penting dari firman Sang Kristus, khususnya tentang berdoa. Dan di akhir acara ini akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang menyegarkan Anda tentunya. Baiklah kawan, kita simak pokok yang menarik ini di bawah judul Jika Kau Berdoa, Jika Aku Berdoa. Di salah satu bukit di Galilea, Israel Utara, kira-kira di tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus mengajar 12 muridnya yang baru saja dikukuhkan olehnya sendiri. Dan pengajaran Yesus itu dikenal dengan khotbah di bukit. Peristiwa ini selengkapnya bisa Anda baca di dalam kitab Injil Matius pasal 5-7. Cukup panjang. Khotbah atau pengajaran Yesus yang cukup panjang ini menyentuh semua dimensi kehidupan. Secara fisik, secara mental, dan juga secara spiritual. Dan khotbah ini juga berisikan banyak tema yang sangat mengagumkan. Murid-murid Yesus memang harus mengerti semua tema itu dan menghayatinya dalam hidup dan pelayanan mereka di kemudian hari. Nah, salah satu tema dalam pengajaran tersebut berhubungan dengan hal berdoa. Bagaimana seorang beriman berdoa? Dimulai dengan apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5-8. Yesus menjelaskan tentang bagaimana murid-murid dan pengikut-pengikutnya seharusnya berdoa. Bagaimana? Nah, ini baik menyangkut pikiran, juga menyangkut sikap hati, ucapan, maupun lingkungan secara fisik. Nah, beginilah yang Yesus katakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, itu kata-kata Yesus. Kawan, di sini Yesus mulai dengan sebuah koreksi mengenai sikap hati sebelum berdoa. Ini menyangkut motivasi dan tujuan seseorang berdoa. Dalam penjelasannya, dengan gaya sindiran, Yesus memberikan contoh orang-orang yang berdoa secara tidak benar. Mereka itu ingin menonjolkan diri melalui berbagai format kehidupan keagamaan. Sehingga dalam hal berdoa pun mereka ingin dilihat dan dikagumi orang. Inilah sebuah contoh praktis tentang doa yang terjadi di masa itu di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka tidak sadar bahwa doa model ini
sama sekali tidak menarik hati Allah Bapa. Contoh dan sindiran yang diberikan Yesus ini sekaligus menjadi warning bagi audiens yang mendengar khotbah di bukit ketika itu, terutama murid-murid Yesus. Bayangkan saja, kok mencari tempat-tempat umum untuk berdoa tujuannya supaya dipandang oleh orang-orang lain. Juga kata-kata doa yang diucapkan sangat banyak, bertele-tele. Ya, karena tujuan mereka memang untuk didengar manusia, bukan untuk didengar oleh Tuhan. Jelaslah, doa seperti ini tidak lebih dari semacam doa seremonial yang penuh simbol, penuh style, tapi dengan tujuan yang melenceng jauh dari apa yang seharusnya. Para pendoa ini ingin mendemonstrasikan kehidupan keagamaan yang lebih impresif, agar mereka dihormati dan dipandang sebagai orang-orang yang benar dan suci. Dengan begitu, mereka berharap bisa meninggikan gengsi dan prestise mereka sebagai manusia-manusia religius. Sayangnya mereka lupa. Style doa semacam ini menunjukkan adanya kemunafikan yang diformalkan. Ini doa yang dibungkus dalam kemasan indah sehingga kelihatan keren dan tentunya atraktif. Karena itu Yesus mengajarkan murid-muridnya dan para pengikutnya tentang bagaimana seharusnya berdoa di hadapan Allah. Berbeda memang, namun benar. Yesus mengajari murid-muridnya, kalau mereka mau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Prinsipnya adalah menyediakan tempat dan waktu yang terpisah dan spesial agar dapat menjamin ketenangan pribadi di hadapan Allah. Tidak terpengaruh oleh apapun yang datang dari luar diri. Ini adalah doa yang sangat bersifat personal, karena tidak ingin seorang pun tahu. Istri atau suami pun tidak harus dengar. Sahabat atau teman paling akrab juga tidak perlu tahu. Apalagi orang-orang banyak yang tidak dikenal, ngapain mereka tahu? Nah, dalam kesendirian dan ketenangan itulah seseorang dapat berdoa dengan sebebas-bebasnya. Juga dengan hati yang terbuka seluas-luasnya untuk membawa persoalan apa saja tanpa batas. Di saat doa itu, orang tidak perlu bersusah payah menyusun kalimat yang rapi dengan pilihan-pilihan diksi yang padat makna dan tata bahasa yang teratur rapi agar terdengar baik, logis, dan indah. Mengapa? Karena memang tidak ada orang lain yang ada di dalam ruang dan waktu itu. Dan memang bukan orang lain yang perlu mendengar doa itu. Dalam situasi seperti inilah seseorang dapat berdoa kepada Allah Bapa yang tidak kelihatan, namun dengan penuh perhatian dan keprihatinan pasti mendengar suara hati anaknya atau hambanya. Dan di ruang dan waktu yang sangat private dan silent itulah Bapa di surga dengan penuh kasih memandang anaknya dan hambanya yang sedang berdoa dengan khusyuk, dengan kesungguhan hati dan dengan seluruh jiwa. Dan ketahuilah, Allah Bapa sangat mengerti bahasa hati setiap orang beriman yang berdoa kepadanya. Sikap dan cara berdoa semacam ini menunjukkan bahwa doa itu sebenarnya lahir dari lubuk hati yang terdalam, dari hati yang bersih, yang sungguh merintih serta membutuhkan Allah Bapa, dan dari hati yang bersuka cita untuk memuliakan Allah, Pencipta dan Pemilik kehidupan. Cara berdoa ini juga menunjukkan sikap hati yang benar, kerendahan hati, ketidakberdayaan diri,
dan harapan akan belas kasihan Tuhan. Doa sendirian ini juga adalah saat di mana secara fisik seseorang akan merasa bebas kalau ingin duduk, kalau ingin berdiri, kalau ingin bertelut di hadapan Tuhan. Inilah juga saat di mana seseorang akan bebas memandang Tuhan dengan kepala tertunduk atau terangkat, dengan tangan terkatup atau terbuka. Mewakili hati yang bersih dan haus akan Tuhan. Mewakili hati yang mencintai dan merindukan Tuhan. Dan mewakili hati yang berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan kawan, Tuhan Yesus menjamin doa yang benar dengan hati yang bersih seperti inilah yang akan menggerakkan hati dan tangan Allah Bapa untuk bertindak. Tuhan Yesus menjamin bahwa Allah Bapa akan menjawab doa-doa Anda dan saya, orang-orang beriman dan hamba-hamba Allah. Tuhan akan melakukan itu dalam waktunya dan dengan caranya sendiri. Demikianlah jika kau berdoa, jika aku berdoa. Tuhan ingin sendirian dengan kau dan dengan aku juga. Baiklah kawan, semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda. Dan berikut ini adalah sebuah lagu rohani yang berjudul Doa, suara dari legendaris Bruri Pesulima almarhum. Anda bisa menikmati lagu ini lagi di YouTube. Dan dengan berlalunya lagu ini, berakhirlah pula kebersamaan kita di edisi ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Freddy Magitan undur diri untuk jumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Doa saya Tuhan memberkati Anda, keluarga Anda, dan sahabat-sahabat Anda. Masih jauhkah jalan kan ku lalui? Adakah di sana senyum bahagia? Bapa, jawablah. Tuhan,
jauhkan jalan kan ku susuri. Adakah di sana senyum bahagia Papa? Jawablah Tuhan, oh Tuhan, berikanlah kekuatan, biarlah pelitamu terangi di hari ini, agar dapat aku melihat jalan yang harus ku tempuh, agar aku menjadi setia kini sampai selamanya, kini sampai selamanya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.